Selamat siang Bu Dani. Siang Ibu. Apa kabarnya nih? Luar biasa. Luar Sehat, biasa. alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu Dea. Senang ketemu sama Ibu, udah lama kita nggak ketemu ya Bu Iya, ya. betul Ibu, betul. Oke, nanti hari ini Ibu akan mengadakan coaching ya sama Pak Ismail. Iya, benar Ibu. Nanti rencana ada coaching dengan Pak Ismail. Oh ya, nanti ketika proses coachingnya Bu Dani sama Pak Ismail, saya akan menyimak dan menilai ya Bu ya, Iya, apakah Ibu sudah sesuai dengan rumput penilaian coaching atau belum ya kan, apakah Ibu sudah melakukan sesuai dengan tahapan Tirta, apakah Ibu sudah melakukan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Bu ya, dan juga apakah Ibu sudah melakukan coaching tersebut sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Iya, baik Ibu. Siap. Oke, sebelum proses coaching kita Ibu dimulai, ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Boleh Bu? Boleh sekali Ibu, silakan. Oke. Kira-kira kompetensi apa ya Bu yang ingin Ibu kembangkan ketika coaching nanti? Iya, baik Ibu. Jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan nantinya ini adalah kehadiran penuh, terus juga ada saya berusaha untuk mendengarkan secara aktif, kemudian juga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Oke, dari ketiga kompetensi tadi Bu, kira-kira mana Bu kompetensi yang lebih Ibu spesifik kembangkan? Nah, untuk kompetensi ya Bu ya, rencana saya ini yang ingin saya spesifikkan itu adalah saya ingin mengembangkan bagaimana cara saya untuk bisa mendengarkan secara aktif, dan juga bagaimana nantinya saya ingin lebih bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke Bu Dani. Kemudian indikator apa ya Bu? Indikator ketercapaian apa yang Ibu ingin capai ketika coaching nanti itu Bu? Baik. Jadi Bu, harapan saya, kompetensi yang ingin saya capai ini Bu, saya menginginkan coach yang nanti saya coaching itu bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan yang beliau hadapi, dan juga bisa mengetahui langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Ibu. Oke, baik Bu Dani, terima kasih atas jawabannya Bu Dani ya. Jadi semoga coaching nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ibu, siap, Ibu. Kemudian sukses terus untuk Ibu. Nanti setelah coaching selesai ya Bu ya, nanti kita komunikasi lagi ya Bu ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke Bu, siap? Siap. Oke, Baik. silakan Ibu lanjutkan coaching Ibu dengan Pak Ismail. Baik Ibu, siap Ibu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Dani. Ya, terima kasih ya Pak ya sudah meluangkan waktu untuk sesi ini. Ya, dalam percakapan kita kali ini kita akan menggunakan alur Tirta. Nah, pertama Pak, apa tujuan yang ingin Bapak capai dalam sesi ini? Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatan Bu Dani mau hadir di sini. Jadi begini Bu, jadi tujuan saya untuk mengundang Bu Dani di sini adalah bahwa saya itu ada masalah di sekolah, yang mana saya ingin membahas masalah keterlambatan siswa yang sering telat atau terlambat dalam mengumpulkan tugas Bu. Jadi ada beberapa siswa yang selalu terlambat, dan saya itu Bu merasa bingung bagaimana cara mengatasi siswa tersebut Bu. Oke, baik Pak. Jadi tujuan Bapak ini untuk menemukan cara ya bagaimana siswa Bapak biar lebih tepat waktu gitu ya Pak ya benar dalam sekali, Bu. mengumpulkan tugas. Nah, kira-kira Pak ada target atau hasil tertentu yang Bapak ingin lihat dari perubahan ini? Iya Bu, saya itu menginginkan bahwa siswa saya itu lebih disiplin dan bisa mengumpulkan tugasnya tepat waktu, supaya ketika proses pembelajaran saya itu bisa berjalan lancar Bu, dan mereka tidak tertinggal materi.
pelajaran yang saya sampaikan seperti itu Bu. Oke, baik ya Pak ya. Berarti langsung ini kita masuk ke tahap identifikasi ya Pak ya. Iya betul Bu. Nah, menurut Bapak nih, apa yang menyebabkan siswa Bapak di sekolah itu sering terlambat dalam mengumpulkan tugas Pak? Setelah beberapa kali saya observasi, saya amati Bu, jadi di situ ada beberapa hal yang saya perhatikan terhadap tingkah laku siswa saya di kelas. Pertama, mungkin mereka itu merasa kesulitan dengan tugas yang saya berikan, ataupun mungkin mereka itu tidak tahu bagaimana cara mengerjakan tugas yang saya berikan Bu. Selain itu juga mungkin mereka belum terbiasa Bu dengan manajemen waktu yang baik dan kurangnya motivasi dalam mengerjakan tugas Bu. Mungkin seperti itu Bu. Oke, iya ya baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi saya jadi tahu nih apa penyebabnya ya Pak ya. Terima kasih juga Bapak sudah berbagi. Nah, jadi masalah ini mungkin terkait dengan tingkat kesulitan tugasnya gitu ya Pak Ya, ya. benar, Bu. Kemudian manajemen waktu siswa, kemudian ada juga motivasi siswa dalam mengerjakan tugas agar tepat waktu. Nah, benar Bu. Baik, lanjut ya Pak ya. Sekarang kita masuk ke tahap rencana. Nah, dari tadi yang Bapak identifikasikan ya, apa langkah konkret yang bisa Bapak lakukan untuk membantu siswa Bapak dalam menyelesaikan tugas ini agar tepat waktu? Jadi dalam hal ini Bu, sempat terpikir oleh saya bagaimana supaya siswa saya itu tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Tentunya saya itu pengennya memberikan tugas yang lebih terarah Bu pada anak didik saya. Kemudian saya juga ingin memberikan contoh cara penyelesaian tugas-tugas yang saya berikan kepada anak didik saya Bu. Mungkin juga di situ saya juga harus memberikan banyak motivasi kepada anak didik saya Bu di kelas, supaya mereka itu lebih bersemangat dalam mengerjakan tugasnya, dan juga bagaimana mereka bisa bertanggung jawab terhadap waktu agar bisa mengantisipasi tenggang waktu yang saya berikan kepada mereka Bu. Seperti itulah Bu langkah-langkah yang ingin saya capai. Oke, ya dari apa yang sudah Bapak sampaikan, sangat luar biasa langkah-langkah yang akan Bapak lakukan, bagus sekali. Nah, dari situ Pak, bagaimana langkah Bapak untuk memulai rencana Bapak ini, kemudian apa yang akan Bapak ambil, tindakan apa yang akan Bapak lakukan? Ya, pertama langkahnya saya akan merancang dulu Bu tugas sesuai dengan materi yang saya ingin sampaikan kepada anak didik saya Bu. Kemudian di situ baru saya berikan contoh cara penyelesaian masalah pada tugas-tugas yang saya berikan. Kemudian saya juga ingin memberikan waktu bertanya kepada anak didik saya Bu. Mungkin di antara mereka ada yang kurang jelas atau juga ada yang kurang paham terhadap materi yang saya sampaikan. Juga saya harus mengingatkan waktu ketika mereka mengerjakan tugas. Jadi ketika waktu mau selesai atau waktu mulai, saya harus sering mengingatkan waktu kepada mereka untuk mengumpulkan tugas tepat waktu seperti itu. Oke, ya baik Pak. Jadi saya sudah tangkap apa rencana awal yang ingin Bapak lakukan. Nah Bapak, sekarang kita akan masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu tanggung jawab ya. Nah, apa yang akan Bapak lakukan untuk memastikan ini bagaimana rencana Bapak ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan, kemudian dan bagaimana Bapak akan memantau kemajuannya? Baik Bu. Ya, tentunya dalam hal proses tanggung jawab terhadap apa yang telah dilaksanakan, tentunya perlu kedisiplinan. Jadi di sini saya harus memberikan contoh kepada mereka, kemudian juga saya harus memberikan contoh, memberikan arahan tentang kedisiplinan pada mereka, mengingatkan tentang tugas-tugas yang harus mereka kerjakan supaya tepat waktu seperti itu Bu. Kemudian mengingatkan mereka untuk secara konsisten mengumpulkan tugas tepat waktu Bu. Kemudian saya ingin mereka itu ada feedback pada saya jika mereka mengalami kendala-kendala ketika ada kendala dalam pengerjaan tugas seperti itu Bu.
Oh iya, yang baik baik Pak. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, adakah orang yang akan Bapak libatkan seperti itu untuk membantu Bapak dalam melaksanakan rencana Bapak ini? Ya, tentunya saya akan berkoordinasi dengan rekan sejawat, rekan guru untuk memberikan masukan mengenai tugas-tugas yang akan saya berikan kepada anak didik saya. Kemudian saya juga minta bantuan dari teman rekan sejawat untuk merancang tugas-tugas yang akan saya berikan, kemudian meminta cara atau strategi apa yang baik untuk dilaksanakan untuk tugas yang akan saya berikan kepada anak didik saya itu, Bu. Oh iya, iya. Nah, dengan rencana Bapak ini, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Ya, saya sedikit lebih lega, Bu. Artinya di sini saya merasakan ada unek-unek yang saya rasakan saat ini saya bisa tuangkan pada Ibu. Saya lebih optimis, kemudian saya merasa siap untuk menghadapi tugas-tugas yang akan saya berikan nanti kepada anak didik saya. Saya akan berusaha untuk lebih disiplin dalam mengerjakan tugas, memberikan tugas kepada anak didik saya. Seperti itu, Bu. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih atas keterbukaan Bapak karena sudah berkenan berbagi, terus juga Bapak sudah menyampaikan bagaimana tahap-tahapan yang akan Bapak lakukan. Nah, di sini saya akan mendukung apa yang akan Bapak lakukan dan kita bisa nantinya mengulas perkembangannya di sesi coaching-coaching berikutnya. Baik, Bu, sama-sama, Bu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah bisa membantu saya untuk hadir di sini, dan saya juga bisa berbagi kepada Ibu tentang pengalaman-pengalaman pada diri saya, Bu. Saya juga terima kasih kepada Ibu. Iya, sama-sama. Selamat siang Bu Dani. Siang juga Ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah masih sehat. Oke. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Ismail Iya, ya? betul Ibu. Iya. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan dengan Ibu. Iya, Ibu. Bu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator keterampilan yang Ibu inginkan tadi? Iya, baik Ibu. Di sesi coaching yang tadi saya lakukan, saya sudah melakukan sesuai alur Tirta, Bu, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian saya mencoba untuk identifikasi, kemudian juga rencana aksinya bagaimana, dan juga tanggung jawab. Sehingga tadi saya lihat Coach sudah bisa menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut, Bu. Oke Bu Dani, tadi saya juga sudah mengamati apa yang sudah Ibu lakukan, coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Coaching antara Bu Dani dengan Pak Ismail itu sudah berjalan dengan baik ya Bu ya? Iya, iya. Oke, tahapan alurnya pun saya lihat sudah sesuai dengan alur Tirta yang sudah Ibu lakukan. Kemudian Bu Dani juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Ismail tadi. Kemudian sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah Ibu melakukan coaching tadi Bu? Iya, baik Ibu. Rencana saya Ibu, kalau Ibu tanyakan terkait apa yang akan saya kembangkan, di sini saya akan mengembangkan lagi bagaimana supaya saya ini bisa memahami dan mendalami alur Tirta itu Ibu. Kemudian supaya kedepannya ketika saya melakukan coaching, saya bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Oke, luar biasa sekali ya Bu Dani ya. Apa yang Ibu sampaikan tadi, kedepannya Ibu pengen belajar lagi bagaimana alur Tirta tersebut ya Bu ya, supaya kedepannya Ibu bisa melakukan coaching bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu Dani, sangat luar biasa apa yang Ibu Dani lakukan. Semoga kedepannya Ibu
semakin sukses lagi, Amin, amin. tambah Siap, Ibu. semangat lagi ya Bu ya. Nggih. Mungkin sampai di sini Bu pembicaraan Siap, kita. Ibu. Sukses selalu Bu. Siap, Terima Ibu. kasih. Sama-sama. Terima kasih. Nah, selamat siang Bu Nurmala. Selamat siang Pak. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, senang sekali saya bertemu dengan Ibu hari ini. Ya, Pak. Bu Nurmala, pada hari ini Ibu akan melakukan coaching ya. Iya benar Pak. Nah, ketika proses coaching nanti, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, Oke. yaitu apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Iya Pak, silakan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kalau untuk coaching hari ini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu. Nah, dari beberapa kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik untuk Ibu kembangkan? Kalau nanti ketika coaching nanti, kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan itu apa adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Ya, baik Ibu. Kalau demikian, nah berikutnya Bu, indikator ketercapaian ingin Ibu capai itu apa Bu? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai itu Pak, saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi itu Pak. Seperti itu. Begitu Bu ya. Iya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban yang Ibu berikan. Selanjutnya silakan Ibu memulai coachingnya pada hari ini. Semoga coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nanti Bu, setelah proses coachingnya nanti, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Siap Pak. Bu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Pak. Oke. Selamat siang Bu Dani. Selamat siang, Ibu. Apa kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah sehat, Ibu. Pada percakapan ini kita akan melakukan coaching, dengan Alesirta ya Bu ya. Iya. Oke, kira-kira menurut Bu Dani apa tujuan yang ingin Bu Dani sampaikan dalam sesi ini? Iya, baik Ibu. Jadi begini Bu, sebelum ke tujuan Ibu, saya ini di kelas ini ada permasalahan di mana saya baru ini mengajar murid kelas 1 nih ya Bu ya. Dan di kelas saya itu ada beberapa siswa itu Bu masih sulit sekali membaca, dan ya jadi saya banyak kesulitan, intinya saya tuh mengalami kesulitan dalam menghadapi siswa-siswa yang belum bisa membaca. Jadi saya tuh bingung ini gimana caranya supaya mereka ini bisa baca dan lain sebagainya. Jadi di otak saya ini pikirannya hanya gimana caranya. Nah, itu saya belum temuin solusinya bagaimana. Berarti tujuan Ibu ingin bagaimana sih solusinya supaya anak itu bisa membaca ya Bu ya? Iya Ibu, betul. Oke. Kira-kira ada target nggak Bu? Berapa kapan itu? Target ya Bu ya, Iya. harapan saya itu Bu setidaknya ya 3 bulan atau ya paling cepat lah Bu ya, 3 bulan ini anak-anak itu udah bisa membaca seperti itu. Jadi harapan saya nampaklah mereka ini sudah bisa merangkai huruf, merangkai suku kata menjadi sebuah kalimat. Itu harapan saya supaya pembelajaran di kelas saya nantinya bisa berlangsung dengan baik seperti itu Bu. Sekarang kita masuk ke identifikasi Ibu ya. Jadi menurut Ibu apa kira-kira yang Ibu lihat selama ini, apa Bu penyebab anak tersebut tidak bisa membaca itu apa? Nah, dari yang saya amati ya Bu ya, selama saya baru masuk nih di kelas, anak-anak ini Bu rata-rata belum tahu kenal huruf Bu. A, B, C, D sampai dengan Z itu anak-anak tuh belum tahu dan belum ingat.
tahu lagunya, lagu A, B, C dan seterusnya itu tahu, tapi mereka tidak kenal, oh ini huruf A, ini huruf B, itu mereka belum kenal, Bu. Nah, itu kiranya apa yang saya dapat untuk identifikasikan. Nah, selain itu juga, Bu, pengawasan orang tua ini, Bu, di rumah. Kalau dari apa yang saya tanyakan nih, nah kamu di rumah belajar atau enggak, jawabannya enggak, Bu, karena mama saya sibuk, mama saya mancing, bapak saya kelakau. Nah, jadi tidak ada pengawasan ketika belajar, jadi anak nih belajar ya hanya di sekolah itu saja. Jadi itu yang saya bisa identifikasikan, Bu. Oke, terima kasih Bu Dani sudah berbagi. Jadi masalah anak ini tidak membaca, yang pertama karena tadi mereka ya karena belum kenal huruf itu tadi Iya, ya kan Bu belum ya. sekolah di TK Iya, belum sebelumnya. sekolah di TK. Kemudian pengawasan orang tua juga Betul, mungkin Bu. kurang ya kan Bu kan. Benar. Mungkin entah kesibukan bertani atau kemana seperti Iya, itu. iya. Kan? Oke, sekarang kita masuk ke tahap rencana ya Bu ya. Iya. Nah, dari identifikasi Ibu tadi tentang siswa yang tidak bisa membaca itu, langkah apa yang konkret yang ingin Ibu lakukan? Baik, Ibu. Jadi rencana saya, Ibu, dalam bayangan saya nih ya, Bu ya. Iya. Saya itu ingin mencetak nih huruf A B C itu saya tempelkan di meja anak-anak, per meja mereka, supaya apa? Supaya harapan saya ini mereka tahu, setiap hari mereka lihat, oh ini A, ini B, ini C. Nah, harapan saya di situ anak-anak bisa kenal huruf A B C dulu. Nah, baru setelahnya saya akan rencana ini kenalkan huruf vokal, terus nanti saya tempelkan suku kata di kelas saya, seperti itu, Bu. Jadi ba, ca dan seterusnya, misal bu, cu dan seterusnya, seperti itu rencana saya, Bu. Oke, ide yang sangat bagus ya Bu Dani ya. Oke, kalau tadi sudah ada rencananya, bagaimana Ibu memulainya Bu? Memulai rencana yang ingin Ibu lakukan tadi. Langkah pertamanya lah yang Ibu lakukan apa? Iya, langkahnya ya ini, saya kenalkan mereka huruf, dengan saya tempelkan tadi di meja-meja mereka, terus saya juga usahakan di dinding akan saya tempel seperti itu. Kemudian nanti setiap hari akan saya ulang supaya anak ini mengerti, seperti itu, Bu. Kurang lebih seperti itu langkah pertama yang akan saya lakukan. Mantap sekali ya Bu Dani ya. Oke, lanjut kita ke tanggung jawab ya Bu ya. Bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa rencana Ibu tadi berjalan dengan baik Bu? Iya, baik Ibu. Di sini saya sendiri artinya harus disiplin, kemudian saya akan konsisten untuk setiap hari mengenalkan mereka tentang huruf. Berikut seterusnya bertahap masuk ke suku kata, baru nanti mereka menggabungkan antar suku kata dari sebuah kata, kemudian nanti menjadi sebuah kalimat. Harapan saya mereka bisa membaca, seperti itu, Bu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Dani ya. Iya. Kemudian kira-kira ada nggak Bu Dani siapa yang bisa membantu Ibu supaya rencana Ibu ini katakanlah berhasil seperti itu, yang bisa Ibu libatkan seperti itu? Baik Ibu, nah di sini rencana saya, selain mengajak guru ya di fase A ya Bu, kan ada guru kelas 2, saya juga akan menggandeng beliau untuk bisa mengingatkan saya agar saya lebih konsisten, misalnya mengontrol saya, oh Bu bagaimana perkembangannya. Saya akan minta beliau untuk selalu mengingatkan saya. Kemudian juga saya membuat ada grup WA, Bu. Nanti harapan saya adalah supaya orang tua ini bisa ikut mengawasi atau mengulangi apa yang sudah anak-anak pelajari di sekolah, diulang lagi di rumah supaya diulang-ulang begitu. Oke, luar biasa sekali Bu Dani ya. Jadi selama kita coaching ini Bu, apa yang Ibu sudah sebutkan dari tadi, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya merasa lega ya Bu ya, bisa mengeluarkan unek-unek saya, dan ternyata ya saya bisa tahu apa
masalah saya tahu apa yang harus saya lakukan seperti itu. Nah, tapi mungkin tadi dari pertanyaan ibu terkait siapa yang anda libatkan, oh disitulah saya baru berpikir, oh iya ternyata harus ada orang lain yang perlu saya libatkan seperti itu. Jangan saya sendiri yang bergerak. Kalau saya sendiri, oh hanya jadi pikiran saya seperti itu Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke, luar biasa. Saya membantu sangat saya. saya sangat senang berbincang-bincang dengan Bu Dani Iya, hari iya. ini ya Bu Dani ya. Ya, Semoga atas keterbukaannya, semoga Ibu kedepannya lebih semangat Amin, lagi amin. dan semoga nanti rencana yang ingin Ibu lakukan tadi berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin, insya Allah. Dan mungkin nanti kalau kita bertemu lagi, saya pengen dengar cerita Ibu lagi nih, apakah iya, siap, anak Bu. tersebut udah ada kemajuan seperti Amin. itu. Iya, betul sekali, Bu. Oke Bu ya, semoga lancar nantinya dan rencana Ibu bisa berhasil. Amin, amin. Ya, Oke, terima kasih, kita Bu. selesai ya Bu ya. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nurmalah. Waalaikumsalam Pak. Jadi setelah saya mengamati hasil coaching Ibu tadi, Ibu telah selesai melakukan tahap coaching kan tadi. Ya, Pak. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu pasca observasi tadi. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator tercapaian yang Ibu inginkan tadi? Oke Pak, dari coaching yang telah saya lakukan tadi bersama Bu Dani ya Pak ya. Jadi saya tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta Pak ya. Seperti misalnya saya menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, sehingga Bu Dani tadi atau coach saya tadi itu Pak bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Gitu Bu ya. Iya. Baik Bu. Nah, jadi dari hasil pengamatan saya tadi Bu, saya ingin menyampaikan tentang observer yang Ibu lakukan tadi, di mana proses coaching Ibu antara Ibu dan Bu Dani tadi sudah berjalan dengan baik. Oke. Yang mana tahapan alur tirtanya sudah sesuai. Yang pertama, Ibu sudah melakukan suasana akrab di saat pembukaan. Kemudian pada tahap itu Ibu juga sudah mencapai tujuan ya. Di situ Ibu sudah menyampaikan tujuan. Kemudian ada identifikasi yang Ibu lakukan saat proses coaching tadi. Kemudian Ibu juga telah menanyakan rencana apa yang akan dilakukan oleh coach. Seperti itu tadi Ibu ya. Iya benar Pak. Nah, kemudian Ibu juga menanyakan langkah-langkah pelaksanaan seperti apa tadi. Kemudian diakhiri dengan menanyakan tanggung jawab terhadap coach. Nah, di situ Ibu sudah menanyakan, dan saya rasa apa yang sudah Ibu lakukan tadi sudah baik seperti itu ya Bu. Nah, selanjutnya kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan nantinya? Oke, mengenai kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Pak, saya ingin belajar lagi Pak bagaimana alur tirta tersebut. Jadi kedepannya harapan saya ketika saya melakukan coaching, saya bisa lebih baik lagi. Itu Bu ya. Oh ya, baik Bu. Sangat luar biasa apa yang Ibu sampaikan. Kedepannya saya harap akan lebih mendalami lagi tentang alur tirtanya supaya coaching selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi Bu ya. Iya Pak. Terima kasih Bu Nurmalah sudah melakukan proses coachingnya dan melakukan tanya jawab pada hari ini. Semoga kedepannya Ibu semakin sukses. Amin. Mungkin demikian Bu ya. Ya, Pak. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Dani. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, hari ini saya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah ya, senang bertemu Bapak hari ini. Oke, baik Pak.
di sini saya dengar katanya Bapak hari ini mau melakukan coaching, benar ya Pak ya? Iya benar Bu. Oke, baik. Nah, Bapak nanti selama proses coaching nanti saya akan mengamati dan menilai apakah Bapak sudah melakukan ya hal-hal yang terkait dengan rubrik penilaian secara coaching, ya apakah sudah sesuai alur tirta atau belum, kemudian juga apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga apakah Bapak ini sudah melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Iya, Bu. Kalau tidak salah itu prinsip coaching ada 3, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Iya, benar, Nah, Bu. sebelum kita mulai nih Pak, nah ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, boleh Pak? Boleh Bu, silakan Bu. Oke, Dengan yang senang pertama hati. Pak, siap. Bagaimana kompetensi yang akan Bapak kembangkan nih pada coaching yang akan Bapak lakukan hari ini? Ya mungkin untuk pertama yang ingin saya kembangkan Bu, saya harus menghadirkan kehadiran penuh. Kemudian saya ingin mendengar secara aktif. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik Pak. Jadi ada 3 hal ya Pak ya, Ya betul yang Bu. Bapak sebutkan tadi. Nah, kompetensi mana nih Pak yang secara spesifik akan Bapak kembangkan saat coaching nanti? Yang pertama Bu, saya ingin mendengarkan aktif. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada 2 di situ Bu, yang ingin saya Oke. kembangkan Bu. Oke, jadi ada 2 yang ingin Bapak kembangkan ya. Benar Bu. Oke, nah indikator apa yang akan Bapak capai nih? Indikator ketercapaian apa? Nah setelah dari hasil nanti Bu, saya ingin coach saya itu mendapatkan solusi Bu dari permasalahannya dan mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah dia tersebut Bu. Oke, baik Pak. Jadi terima kasih Pak untuk jawabannya. Nah, selanjutnya nanti silakan Bapak bisa memulai coaching dengan coaching Bapak ya. Harapan saya nanti coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Nah, nanti setelah proses coaching Bapak selesai, kita bisa ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Baik Bu. Iya, terima kasih Terima Pak. kasih sama-sama Bu. Oke. Bu Nurmala. Siang Pak. Baik Bu Nurmala, sesuai dengan janji kita kemarin bahwa Ibu mengajak saya ketemu ingin menyampaikan permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah Ibu. Benar. Seperti apa Bu Nurmala? Jadi saya cerita dulu ya Pak ya. Ya Bu. Oke, jadi yang saya alami ini Pak, ada siswa saya kelas, tepatnya dia itu kelas 4, sampai sekarang itu belum bisa membaca Al-Quran. Nah, jangankan untuk membaca, kenal huruf saja dia belum gitu Pak. Jadi saya tuh bingung bagaimana cara supaya anak ini bisa membaca Al-Quran. Jadi permasalahan Ibu adalah Ibu merasa kebingungan Ya. di mana banyak sekali anak Ibu yang belum bisa membaca ayat Al-Quran seperti itu Bu Iya, ya. benar Pak. Jika saya boleh tahu Bu, apa tujuan yang ingin Ibu capai terhadap siswa Ibu tersebut? Ya, saya pengennya siswa tersebut bisa membaca Al-Quran Pak, karena ini kalau anak kelas 4 hitungannya sudah besar ya Pak ya. Jadi harusnya kalau untuk belajar mengaji itu ya dari TK itu ya sudah mulai kelas Itu, 1, ya. kelas 2. Nah, ini sudah kelas 4 tapi belum bisa. Nah, saya pengennya dia bisa supaya ketika belajar di kelas nantinya itu Pak, dia bisa juga mengikuti pelajaran, karena pastinya ada membaca ayat suci Al-Quran, pasti ada seperti itu. Baik Bu, berarti tujuan Ibu pengennya Ibu itu terhadap anak Ibu ini supaya Ibu itu bisa membantu siswa tersebut Ibu Iya, yang benar, menguasai dasar-dasar dalam membaca Al-Quran Iya, begitu Bu ya. benar Pak. Baik Bu, apakah ada target Bu waktu yang Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Paling tidak 3 bulan atau 6 bulan ke depan itu anak itu bisa lah Pak, bisa untuk membaca Al-Quran. Paling tidak dia sudah kenal dulu hurufnya, kemudian bisa membaca Al-Quran tersebut. Oh, seperti itu Bu ya. Jadi target Ibu seperti itu yang ingin Iya. Ibu capai untuk mendapatkan tujuan yang Ibu inginkan seperti itu Bu ya. Betul. Nah sekarang kita akan mengidentifikasi nih Bu Oke. terhadap masalah yang Ibu hadapi ini. Nah kira-kira apa yang menjadi penyebab siswa Ibu itu sehingga belum bisa membaca Al-Quran Bu?
Oke, mungkin yang saya lihat ini Pak, ini anak kampung ya Pak ya, karena Ya. di sini di kampung ini rata-rata itu non ya, dan jadi akses mereka untuk melakukan apa belajar mengaji itu sulit Pak. Jadi dalam satu kampung itu bisa jadi hanya satu keluarga saja yang Islam. Nah, belum lagi kalau seandainya orang tuanya tidak bisa mengajarkan atau katakanlah tidak ambil pusing tentang hal itu, seperti itu Pak. Mungkin Berarti itu kendalanya. kendalanya artinya di dalam lingkup keluarganya memang anak itu tidak pernah dilatih untuk membaca Al-Quran, seperti itu Bu ya, Iya, simpulannya. mungkin ya seperti itu Pak. Baik Bu. Nah, dari hal tersebut Bu, ada beberapa hal yang dapat Ibu identifikasi. Yang pertama, kurangnya waktu latihan bagi Iya, mereka Ibu ya. iya, karena tidak mengaji itu Ya, tadi Pak. kemudian minimnya dukungan dari keluarga di rumah. Benar, benar, benar. Nah, kemudian masalah kepercayaan diri mungkin kurang, seperti itu Bu Iya, ya. seperti itu juga Pak. Baik Bu. Nah, kira-kira ini Bu, ada nggak faktor lain yang perlu Ibu pertimbangkan terhadap masalah ini? Mungkin ketika di kelas saya harus mengubah strategi Pak, misalnya supaya anak itu bagaimana caranya supaya mau belajar mengaji tersebut. Mungkin Oke. strategi yang lebih efektif seperti itu. Oh, seperti itu Bu ya. Iya. Baik Bu, dari strategi tadi, setelah kita identifikasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi anak tadi, baik itu di rumah maupun di sekolah Ibu ya. Iya. Mungkin tentunya dari Ibu sendiri ada langkah-langkah Bu yang bisa Ibu ambil untuk bisa supaya tujuan Ibu itu bisa tercapai. Oke, kalau untuk di sekolah Pak, mungkin bisa saya mengambil waktu tertentu untuk anak tersebut untuk belajar mengaji seperti itu Pak, supaya anak itu bisa belajar mengaji tersebut. Nah, selain itu saya juga harus komunikasi dengan orang tua siswa tersebut Pak. Oh, gitu Bu ya. Baik. Jadi bagus sekali Bu ya. Ya, Artinya Ibu di sini ada rencana aksinya untuk supaya lebih memperhatikan secara ekstra terhadap Iya, anak, iya. kemudian bisa memberikan pelajaran secara interaktif, kemudian kerjasama dengan orang tua Iya, Ibu ya, iya, seperti itu. betul. Wah, mantap sekali Bu, dan itu sangat bagus sekali. Kemudian Bu, dari hasil tadi Bu, Iya. dengan langkah-langkah yang sudah Ibu ambil, tentunya kira-kira Ibu siapa yang akan bertanggung jawab dalam setiap langkah rencana Ibu ini? Oke, yang pastinya yang harus bertanggung jawab itu saya harus memiliki kedisiplinan tinggi Pak, supaya apa yang ingin saya capai tadi atau langkah-langkah yang ingin saya lakukan itu bisa berhasil dengan baik. Kemudian pastinya saya harus berkoordinasi dengan orang tua mengenai anak tersebut supaya dia bisa membaca Al-Quran. Wah, hebat sekali Ibu ya. Jadi setelah ini kapan Bu akan mulai melaksanakan rencana ini? Insya Allah minggu depan Pak, saya akan mencoba melakukan rencana saya yang saya sebutkan tadi. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Wah, luar biasa Bu Nurmala. Saya menunggu kabar baik dari Ibu. Semoga apa yang menjadi tujuan Ibu ini bisa tercapai dengan baik. Kemudian nanti setelah Ibu melaksanakannya mungkin kita bisa diskusi kembali Ibu ya, untuk di pertemuan berikutnya. Oke Pak, Mungkin terima kasih banyak Bu Nurmala atas waktu dan kesempatannya. terima kasih Pak. Ya, Bu. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Dani. Ya, tadi saya sudah mengamati bagaimana proses coaching yang sudah Bapak lakukan bersama dengan Bu Nurmala ya. Nah, di sini Pak ada beberapa hal Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak terkait observasi yang sudah Bapak lakukan tadi bersama dengan Bu Nurmala. Baik Bu. Nah, pertanyaan saya pertama Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak lakukan tadi? Baik Bu, terima kasih Bu Dani atas waktunya. Jadi Bu, ketika tadi saya coaching dengan Bu Nurmala tadi Bu, di situ saya sesuai dengan alur Tirta, yaitu yang mana saya tadi menanyakan tujuan, kemudian saya mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Bu Nurmala,
Kemudian di situ saya menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan Bu Nurmala, kemudian tanggung jawab yang akan dilakukan Bu Mala terhadap siswanya, yang mana siswanya itu menghadapi bermasalah dengan susah untuk membaca ayat-ayat Al-Quran seperti itu Bu. Oke, ya baik. Oke, baik Pak Ismail, tadi juga saya sudah lihat sendiri ya bagaimana proses Bapak melakukan coaching bersama dengan Bu Nurmala. Nah, dari hal yang saya amati tadi, nah saya sebagai observer ya sudah juga melihat di mana coaching yang Bapak lakukan dengan Bu Nurmala ini sudah berjalan dengan baik ya Pak. Kemudian juga saya amati tahapannya sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan kepada Bu Nurmala juga itu mampu membuat Bu Nurmala itu menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, selain itu juga tadi saya perhatikan Bapak sudah melakukan coaching sesuai dengan prinsip dalam coaching itu sendiri. Nah, pertanyaan terakhir Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Nah, tentunya Bu, saya ingin mengembangkan yaitu bagaimana saya bisa memahami dan mendalami tentang alur tirta ini Bu, supaya kedepannya saat proses coaching ini saya bisa melakukan dengan baik Bu, sehingga bisa berjalan dengan lancar seperti itu Bu. Oke, iya baik Pak Ismail, sangat luar biasa ya yang Bapak sampaikan tadi juga sudah sangat bagus ya. Kedepannya Bapak akan mendalami lagi ya terkait alur tirta supaya coaching yang Bapak lakukan ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak Ismail sudah Sama-sama, melakukan Bu. proses coaching dan tanya jawab yang sangat luar biasa pada hari ini. Semoga selalu sukses ke depannya. Amin. Amin. Baik, saya akhiri ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.